Flor Delis dos Santos de Souza atau Flor adalah sosok yang sangat terkenal di Brazil. Dia dikenal sebagai anggota Kongres Federal, penyanyi lagu rohani yang sukses, dan pendeta yang mendirikan 6 gereja. Publik mengenalnya sebagai sosok ibu yang luar biasa karena mengasuh 55 anak, yang sebagian besar adalah anak angkat. Namun reputasi ini hancur total pada Juni 2019. Suaminya, Anderson de Carmo, ditemukan tewas di garasi rumah mereka dengan 30 luka tembak. Hasil otopsi menunjukkan fakta sebagian besar tembakan diarahkan ke area kemaluan Anderson. Polisi menyimpulkan ini bukan perampokan biasa, melainkan pembunuhan terencana dengan motif kebencian pribadi. Kasus ini mengungkap fakta yang lebih mengejutkan mengenai hubungan mereka. Anderson, suami yang dibunuh itu, ternyata dulunya adalah anak angkat Flor. Lebih dari itu, sebelum menikahi Flor, Anderson pernah berpacaran dengan putri kandung Flor sendiri. Cerita ini bermula dari ibu kandung Flor, yaitu Carmozina. Mereka tinggal di Jacazeirinho, sebuah pemukiman padat dan miskin di Rio de Janeiro. Di lingkungan tersebut, Carmozina dikenal sebagai dukun. Keluarga ini tidak beres dun sana. Paman Flor, saudara laki-laki Carmozina, dikenal memiliki perilaku sadis. Paman tersebut pernah menikahi seorang gadis berusia 15 tahun. Sebelum menikah, dia melakukan penyiksaan terhadap gadis itu dengan cara mengurungnya di kamar gelap selama berminggu-minggu dan hanya memberinya makan sayuran mentah. Gadis itu akhirnya meninggal dunia akibat dipaksa menggugurkan kandungan. Tetapi bayinya berhasil selamat. Bayi tersebut bernama Lilesia, sepupu Flor. Lilesia tinggal bersama Flor. Paman tersebut akhirnya tewas dibunuh. Mayatnya ditemukan dalam kondisi dimutilasi dan digantung di pasar lokal. Para pelaku yang diduga gangster setempat sengaja menguras darahnya karena mengetahui praktik ilmu hitam yang dilakukan keluarga tersebut. Setelah kematian saudaranya, Carmozina melakukan tindakan yang tidak wajar. Dia memandikan dirinya menggunakan darah dari mayat saudaranya itu. Carmozina percaya bahwa tindakan ini akan memindahkan kekuatan supranatural saudaranya ke dalam dirinya. Flor tumbuh besar dengan menyaksikan praktik-praktik seperti ini, yang kemudian mempengaruhi cara dia mendidik anak-anaknya di masa depan. Flor memiliki pola hubungan asmara yang kontroversial sejak usia muda. Hubungan pertama saat berusia 12 tahun. Flor menjalin hubungan dengan tetangganya yang bernama Sandoval. Saat itu, Sandoval sudah berusia 32 tahun. Ibunya, Carmozina, mengizinkan hubungan orang dewasa dengan anak di bawah umur ini dengan syarat mereka tidak boleh melakukan hubungan terlarang sebelum menikah. Hubungan ini berakhir karena konflik keluarga. Ternyata Lilesia juga menyukai Sandoval. Lilesia mengadu domba antara ayah tirinya dan Sandoval agar Sandoval memutuskan Flor. Ia berhasil tapi Sandoval malah pergi. Saat berusia 18 tahun, Flor bertemu dengan Paulo. Mereka menikah dan memiliki 3 anak kandung, Simoni, Flavio, dan Adriano. Pernikahan ini berakhir dengan perceraian karena masalah kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan. Setelah bercerai, Flor mulai aktif melakukan kegiatan sosial dan mengadopsi anak-anak jalanan di rumahnya. Salah satu remaja yang dia bawa pulang adalah Anderson de Carmo, yang saat itu berusia 14 tahun. Saat tinggal di rumah Flor, Anderson berpacaran dengan Simoni, putri kandung Flor. Namun hubungan ini berubah. Anderson kemudian mendekati Flor. Suatu hari, Anderson mengajak Flor naik ke gunung untuk berdoa. Setelah kembali dari gunung, status mereka berubah dari ibu dan anak angkat menjadi pasangan kekasih. Anderson meninggalkan Simoni dan memilih ibunya. Meskipun hubungan ini memicu skandal di komunitas gereja mereka, keduanya tetap melangsungkan pernikahan. Saat itu usia Flor 37 tahun dan Anderson 21 tahun. Setelah menikah, Flor dan Anderson bekerja sama membangun karir. Anderson bertindak sebagai manajer yang mengatur strategi, sementara Flor menjadi tokoh utamanya. Karir Flor merasa cepat. Dia menjadi penyanyi lagu rohani yang populer, mendirikan pelayanan gereja yang memiliki ribuan jemaat. Ia juga akhirnya terpilih menjadi anggota Kongres Federal dengan perolehan suara terbanyak di wilayahnya, sekitar 196.000 suara. Untuk meningkatkan popularitasnya, Flor sering menggunakan cerita dramatis. Salah satu cerita terbesarnya adalah dia menampung 37 anak sekaligus dalam satu malam. Dia mengatakan anak-anak tersebut adalah korban selamat dari peristiwa pembantaian Candelaria, penembakan anak jalanan oleh polisi yang terjadi di Rio de Janeiro. Cerita ini membuat media massa menyorotnya sebagai pahlawan nasional. Namun, investigasi di kemudian hari menunjukkan bahwa cerita ini bohong dan banyak data anak-anak tersebut dipalsukan untuk pencitraan. Di balik citra keluarga yang besar dan bahagia, situasi di dalam rumah Flor sangat berbeda.
Anak-anak angkatnya mengungkapkan adanya sistem pemisahan yang jelas. Mereka menyebut ada tim A dan tim B. Tim apa itu? Jadi tim A adalah kelompok utama. Kelompok ini terdiri dari anak-anak kandung Floor dan beberapa anak angkat pilihan. Mereka mendapatkan perlakuan istimewa, seperti kamar tidur pribadi, makanan yang layak, seperti daging atau steak, dan akses penuh ke fasilitas rumah. Selanjutnya, tim B adalah kelompok bawah. Kelompok ini terdiri dari puluhan anak angkat lainnya. Mereka diperlakukan dengan buruk. Mereka tidur berdesakan di kasur tingkat, sering kekurangan makanan, atau hanya diberi makanan sisa. Mereka juga diwajibkan melakukan pekerjaan rumah tangga yang berat. Floor menerapkan hukuman fisik yang keras. Dia sering menghukum anak-anak yang dianggap membangkang dengan cara mengurung mereka di ruang isolasi selama 21 hari. Selama hukuman, mereka hanya diberi sedikit makanan. Hukuman ini disebut Floor sebagai ritual pemurnian. Selain itu, terdapat laporan mengenai ritual mistis. Anak-anak melihat Floor melakukan ritual dengan merebus benda-benda pribadi seperti foto atau nama seseorang bersama melon dan gula dengan tujuan agar orang tersebut tunduk padanya. Ada juga yang mengatakan Floor diduga memandikan anak laki-laki angkatnya dengan alasan ritual pembersihan yang mengarah pada tindakan asusila. Anderson juga pernah terlihat berdiri tanpa busana di dalam lingkaran kapur di rumah tersebut yang diduga sebagai bagian dari ritual yang dilakukan istrinya. Konflik utama dalam pernikahan mereka adalah masalah uang dan kendali. Anderson memegang kendali penuh atas seluruh aset keluarga. Dia mengatur gaji Floor sebagai anggota dewan, pendapatan dari gereja, dan royalti musik. Floor tidak memiliki akses bebas terhadap uangnya sendiri dan harus minta izin Anderson untuk setiap pengeluaran. Anderson juga mengawasi komunikasi Floor dengan memegang kata sandi ponselnya. Floor merasa terkekang. Dalam pesan teks kepada salah satu anaknya, dia menyebut Anderson sebagai penghalang dan menyatakan keinginan agar suaminya segera mati. Onde-mande. Perceraian bukan pilihan bagi Floor karena dia khawatir hal itu akan merusak citranya sebagai pemimpin agama dan membuatnya kehilangan dukungan suara dari kelompok konservatif. Floor kemudian merencanakan pembunuhan bersama putri kandungnya, Simone, dan anak angkatnya, Marzi. Awalnya mereka mencoba membunuh Anderson secara perlahan menggunakan racun. Mereka mencampurkan arsenik ke dalam makanan dan minuman Anderson, terutama yogurt. Simone juga mencari informasi di internet tentang cara mendapatkan cyanida dengan alasan palsu. Akibat racun tersebut, Anderson sakit parah. Dia masuk unit gawat darurat sebanyak 6 kali dengan gejala muntah dan diare akut. Namun dia selalu berhasil pulih. Kegagalan ini membuat para pelaku frustasi. Marzi mengirim pesan yang menyebutkan bahwa Anderson memiliki perut besi karena tidak mempan diracun. Karena metode racun gagal, Floor memutuskan untuk menggunakan cara kekerasan langsung. Jadi pada minggu dini hari tanggal 16 Juni 2019, Floor dan Anderson pulang ke rumah setelah makan malam. Mereka memarkir mobil di garasi. Anderson tetap berada di area garasi untuk membalas email, sementara Floor masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian terdengar suara tembakan bertubi-tubi. Gitulah. Anak-anak di dalam rumah terbangun. Ketika mereka keluar, mereka menemukan Anderson sudah tewas di samping mobilnya. Ada 30 luka tembak di tubuh Anderson. Dia ditembak berkali-kali ke arah selangkangan. Polisi menyimpulkan bahwa pola luka ini menunjukkan kebencian yang mendalam, bukan perampokan acak. Polisi segera melakukan penyelidikan. Floor memberikan kesaksian bahwa mereka diikuti oleh 2 sepeda motor dan suaminya ditembak karena mencoba melawan perampok. Namun penyidik menemukan beberapa bukti yang membantah klaim Floor ini. Pertama, rekaman CCTV. Kamera pengawas di jalan raya menunjukkan bahwa mobil Anderson melaju sendirian. Tidak ada sepeda motor yang mengikuti mereka seperti yang diceritakan Floor. Kedua, perilaku anjing. Rumah tersebut dijaga oleh anjing-anjing yang agresif terhadap orang asing. Namun pada saat kejadian penembakan, tetangga mengaku tidak mendengar gonggongan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang dikenali oleh si anjing. Nah, polisi terus menyelidiki sampai saat pemakaman. Perilaku Floor saat pemakaman mulai menarik perhatian penyidik. Gimana tidak? Dia terlihat sangat sadar kamera. Dia mengganti pakaiannya beberapa kali agar terlihat rapi. Di pemakaman, dia bernyanyi dengan suara lantang menggunakan mikrofon, seolah-olah sedang tampil di panggung, sambil terus memperbarui status di media sosial. Sementara itu, polisi mendapatkan bukti baru dari CCTV. Salah seorang anak angkat Floor bernama Lucas Caesar berusia 18 tahun terekam pergi menemui sebuah geng di sebuah pemukiman kumuh beberapa jam sebelum kejadian. Lalu Lucas keluar dari pemukiman dengan membawa tas ransel. Polisi mendapat informasi bahwa Lucas membeli senjata api ilegal. Polisi bergerak cepat.
Tepat setelah pemakaman selesai, polisi menangkap Lukas, tapi dengan alasan penggunaan narkoba. Nah, jadi polisi memutar otak bagaimana caranya bisa menginterogasi Lukas karena belum ada bukti yang kuat. Kebetulan, Lukas masih menjalani masa hukuman percobaan karena dulu terlibat kasus narkoba. Alasan kasus narkoba ini yang membuat polisi bisa membawa Lukas ke kantor. Di kantor polisi, Lukas mengakui perannya membeli senjata api atas perintah keluarga, dan Flavio, anak kandung Flor, sebagai eksekutor. Polisi langsung menggeledah rumah Flor. Mereka menemukan pistol yang digunakan untuk membunuh disembunyikan di lantai kamar Flavio. Tes DNA pada pistol tersebut cocok dengan Flavio. Flavio akhirnya diamankan polisi. Dalam pemeriksaan polisi terkuak juga isi pesan teks yang merencanakan pembunuhan. Meskipun dua anaknya sudah ditangkap dan mengaku dan ada bukti pesan teks yang merencanakan pembunuhan sudah ditemukan, Flor tidak bisa langsung ditangkap sana. Hukum di Brazil memberikan kekebalan atau imunitas kepada anggota Kongres aktif. Mereka tidak bisa ditangkap kecuali tertangkap basah melakukan kejahatan atau jika Kongres mencabut kekebalan tersebut. Oleh karena itu, selama lebih dari 1 tahun setelah pembunuhan, Flor masih bebas. Dia tetap bekerja di gedung parlemen, meskipun kakinya dipasangi gelang pemantau elektronik. Tapi nasib baik si Flor ini tidak berlangsung lama. Titik balik terjadi pada Agustus 2021. Dewan Perwakilan Rakyat Brazil mengadakan sidang khusus untuk memutuskan nasib Flor. Hasil pemungutan suara menunjukkan 437 anggota setuju untuk memecat Flor dan hanya 7 yang menolak. Dengan pemecatan ini, kekebalan hukumnya hilang. Kurang dari 24 jam setelah dipecat, polisi mengepung rumahnya. Flor ditangkap di kamar tidurnya. Sebelum ditangkap, dia sempat merekam video yang menyatakan dirinya tidak bersalah dan merupakan korban konspirasi. Sidang pengadilan kasus ini berlangsung panjang dan menghadirkan banyak saksi, terutama anak-anak angkat yang selama ini diam. Jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa Flor adalah otak di balik pembunuhan ini. Motif utamanya adalah keinginan untuk menguasai aset keuangan dan kekuasaan tanpa harus bercerai. Pada November 2022, majelis hakim menjatuhkan vonis sebagai berikut. Flor divonis 50 tahun penjara. Hukuman ini diberikan atas dakwaan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan menggunakan racun yang gagal itu ya, penggunaan dokumen palsu, dan persengkongkolan bersenjata. Simone dos Santos atau putri kandung divonis 31 tahun 4 bulan penjara karena peran aktifnya dalam merencanakan pembunuhan dan upaya peracunan. Flavio dos Santos, anak kandung yang selanjutnya, divonis 33 tahun penjara. Lucas Cesar, anak angkat, divonis 7 tahun penjara. Hukumannya lebih ringan karena dia mau bekerja sama dengan polisi sebagai justice collaborator. Sedangkan untuk yang lainnya seperti Marzi dan juga beberapa anak angkat yang diduga terlibat akhirnya dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup kuat. Menurut hakim, mereka terpaksa melakukan ini akibat manipulasi dari keluarga Flor. Ada beberapa fakta yang cukup ironis yang terungkap di akhir kasus ini. Sesaat sebelum ditangkap, Flor diketahui telah memiliki pacar baru, seorang produser musik muda yang usianya terpaut 35 tahun lebih muda darinya. Selanjutnya, Flor sempat melakukan perawatan wajah atau botox sebelum polisi datang menangkapnya. Kenapa? Agar penampilannya tetap terlihat baik saat difoto oleh wartawan. Onde-mande. Saat ini, Flor dan putrinya Simone ditahan di penjara yang sama. Mereka ditempatkan dalam satu sel. Ibu dan anak ini yang dulunya memiliki hubungan asmara dengan pria yang sama, Anderson, kini harus menjalani hukuman bersama di ruang tahanan yang sempit. Flor hingga kini tetap menyangkal semua tuduhan dan bersikeras bahwa dia tidak bersalah, meskipun bukti-bukti di pengadilan sudah sangat jelas membuktikan keterlibatannya.